Mandang atuh mandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala man hajainuhu bainal qaf wan nun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Mustafa ibnu Zamzam wal Mustafa Sayyidil Kaunain wa asrafil thaqalain Jiddil Hasan wal Husain al Mahbub inda Rabbil Masrikain wal Maghribain Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan guru kita yang telah tadi menyampaikan ilmu dan nasihatnya, Kiai Amin Dharma, dan juga segenap keluarga besar Front Pembela Islam DPC Pasar Kemis, Bisa Sukra beserta jajarannya, berkhusus para panitia IRP Ikatan Remaja Pabuaran dan keluarga besar Front Pembela Islam, dan juga segenap ormas pemuda Pancasila, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja serta syukur wajib kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita diberkahkan oleh Allah, dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, dan senantiasa kita punya lidah basah untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam hari ini kita memperingati peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, peristiwa yang dahsyat. Peristiwa tersebut tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada orang pilihan dan kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut terjadi di bulan Rajab. Rajab bulan pengampunan, bulannya Allah, wala Rasul. Syahrul Rajab, syahrullah, wa syahrul Syaban, wa syahrul Ramadan, syahrul ummati, kata Nabi. Syahrul Rajab, bulannya Rajab, bulannya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya bulannya Allah, Allah berikan dalam 12 bulan, dalam 1 tahun Allah berikan 3 bulan yang agung, Rajab, Syaban, dan Ramadan. Dari 3 bulan yang mulia, bulan yang agung yang tidak diberikan kepada umat selain umatnya Rasulullah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambah daripada ikatan-ikatan kepada Allah, untuk menyambung hubungan dengan Allah. Selama 9 bulan manusia sibuk pikirkan dunianya, sibuk mikirkan hartanya, sibuk mikirin keluarganya. Allah berikan 3 bulan untuk lebih dekat kepada Allah, menyambung ikatan kepada Allah. Lihat berapa banyak selama 3 bulan tersebut, berapa banyak masuknya bulan Rajab. Manusia-manusia tidak lagi mau beristighfar kepada Allah, tidak mau minta ampunan kepada Allah. Ini malah sibuk mancing, sibuk main catur, sibuk merumpi, sibuk gibah. Yang laki-lakinya, pemudanya sibuk main game, sibuk main cacing. Yang perempuannya harusnya banyak istighfar, harusnya banyak muhasabatun nafs, malah sibuk main TikTok jadi goblok. Akhirnya jikalau umur kita tidak gunakan dalam hal-hal yang banyak manfaatnya, banyak kemaslahatannya, maka umur akan menjadi sia-sia. Dan ingat, syarat ajal itu nggak harus tua, nggak harus muda, nggak harus sehat, nggak harus sakit, nggak harus kaya, nggak harus miskin. Syarat ajal itu di mana saja Allah berkehendak, kapan saja Allah berkehendak, tidak nunggu tua, tidak nunggu sehat, tidak nunggu tobat. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kita akan dipanggil oleh Allah. Dan ketika dipanggil oleh Allah, pertanyaannya, dalam keadaan apa kita dipanggil
oleh Allah, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Pertanyaan tersebut kita pulang dari ini majelis, pulang dari ini acara, bawa pertanyaan tersebut sampai kita belum mau tidur, sampai mau tidur pikirin, ntar kita mati dipanggil oleh Allah dalam keadaan mulia atau dalam keadaan hina, dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan sebaliknya su'ul khatimah, dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum masuk bab Isra wal Mi'raj, nah Rajab, kita bahas Rajab dulu. Rajab, Rasulullah mengajarkan kita dalam hadis riwayat Bukhari untuk banyak membaca Sayyidul Istighfar. Saya mau tanya sama jamaah di sini, Sayyidul Istighfar tahu? Sayyidul Istighfar tahu? Sayyidul Istighfar tahu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wahdika wa wa'dika mastata'tu. Hafal? Sayyidul Istighfar hafal? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Itu Sayyidul Istighfar yang nggak tahu. Sayyidul Istighfar yang nggak tahu. TikTok lagu SpongeBob tahu. Masya Allah. Sodako. Sayyidul Istighfar nggak tahu. Pulang dari ini majelis ngaji yang benar, tanya sama guru ngajinya, Ustaz, Kiai, Habib, Abuya, jangan. Tolong ijazahkan saya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu dahsyat. Itu rajanya istighfar. Kita orang kalau bicara dosa seakan-akan kita nggak banyak dosa. Kita orang kalau bicara akhirat seakan-akan kita nggak akan masuk dalam keabadian, baik surga atau neraka. Seakan-akan kalau kita bicara ibadah seakan-akan nggak perlu dengan ilmu, cukup dengan ibadah saja karena kita orang Islam. Nah, itu pernyataan yang berbahaya, sesat dan menyesatkan dan bodoh. Jahlul murokab, tahu jahlul murokab? Itu tolol yang berlapis. Ini orang Islam, KTP Islam, dilahirkan dari kedua orang Islam, tapi nggak tahu tentang Islam, tapi nggak tahu keutamaan Islam, tapi nggak tahu syariat Islam, tapi nggak tahu daripada maksud dan tujuan Allah jadikan kita Islam. Maka jangan heran, Islam akhirnya direndahkan, Islam akhirnya diremehkan, Islam akhirnya dibantai. Lihat India, kita orang masih ketawa-ketawa di Indonesia, masih cengenges. Sebelum India, saudara muslim kita, inamal mu'min ikhwatun, sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara walaupun dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Dalam ikatan syahadat, musyahadah, kita menjadi saudara. Dalam apa? Syahadatain. Sebelum India dibantai, saudara muslim kita dibantai di India. Lebih dulu dibantai umat muslim Uighur. Akhirnya Allah berikan bencana ke orang Cina, virus corona. Orang takut dengan virus corona, tapi Allah yang ciptain virus tidak takut. Virus corona masuk ke Indonesia, langsung orang Indonesia geger. Orang Indonesia takut, bukan tobat, takut. Dia beli masker dia borong, Indomie dia borong, beras dia borong, tapi amal dia nggak banyak, ibadah dia nggak kuat, kurang ajar. Betul? Betul. Akhirnya apa? Akhirnya jangan salahkan Allah ketika Indonesia diberikan bencana, diberikan teguran oleh Allah, bertubi-tubi bencana, banjir, bandang, gempa bumi, apalagi puting beliung, kebakaran. Akhirnya karena apa? Karena orang Indonesia ini kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Sehingga apa? Nikmat tersebut digunakan bukan untuk beribadah, tapi nikmat tersebut digunakan untuk banyak maksiat. Pesantren di mana-mana, pondok di mana-mana, majlis di mana-mana. Tapi kita nggak bersyukur kepada Allah. Ada pesantren, ada kobong, ada majlis. Kita nggak bersyukur kepada Allah untuk kita dudukkan badan kita. Kita gunakan sisa umur kita untuk duduk. Yang mana tempat tersebut menjadi asbab Allah mengerem akhirnya daripada azab dan bencananya. Karena asbab banyak pondok pesantren, banyaknya majlis, banyaknya taklim, banyaknya perkumpulan zikrullah. Ini Allah menghindarkan itu aja. Maka oleh karenanya bersyukur kepada Allah. Di pasar Kamis banyak ulamanya, banyak kiai, banyak ustaznya, tapi ustaz kiai yang hakim istiqomah,
Jangan ustaz yang gila duit, gila jabatan, gila pangkat. Jangan ikutin. Itu ulama asu, itu ulama asu, ulama anjing. Ya. Betul. Betul. Tempat Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan hamba dengan penciptanya. Ini dalam Isra wal Mi'raj hikmahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang agung, yang besar, yang tidak ditemukan dalam agama lain dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Allah memulai dengan mengagungkan lebih dulu dirinya. Allah Ta'ala subhanallazi asra, maha sucinya Allah. Allah lebih dulu mengagungkan dirinya, lebih dulu memuliakan dirinya, lebih dulu membesarkan dirinya. Dimakna apa? Allah sanggup membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Allah sanggup membuat yang jauh menjadi dekat. Allah sanggup membuat yang menurut akal manusia nggak mungkin menjadi mungkin. Isra wal Mi'raj tidak bisa dicerna dengan akal, tapi harus diyakini dengan iman, dengan akli, dengan keyakinan yang hakul yakin, hak betul-betul yakin kepada Allah dengan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Subhanallazi asra, maha sucinya Allah yang memperjalankan bi'abdihi, yaitu hambanya. Allah memulai bi'abdihi, bi'abd, karena setelah pulangnya Rasulullah Isra wal Mi'raj itu orang-orang di zaman Rasulullah, kaum kafir Quraisy nggak percaya sama Isra Mi'rajnya Nabi. Rasulullah sampai dibilang gila, dibilang majnun, Nabi Muhammad dibilang bohong, dibilang dusta. Maka Allah memulai, Allah menegaskan subhanallazi asra bi abdihi, kalimat bi abd bermakna dengan jasad juga dengan ruhnya. Berarti zahirnya ikut, batinnya ikut. Karena tubuh manusia terdiri dari dua bagian. Zirimnya, tubuh kasarnya, zohiriyah nih, kulit, daging, darah, tulang, urat, itu zohiriyahnya. Batiniahnya, akal itu goib, ruh itu goib, jiwa itu goib, batiniah manusia. Kalau dari sebesar kesimpulannya zohir dan batin. Nah, Allah memulainya di abad, yaitu hamba. Berarti kalau hamba masih hidup dan dua bagian, berarti tubuhnya ikut, ruhnya juga ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Kalau Rasulullah Isra Mi'rajnya cuma ruhnya saja, maka Allah memulai subhanallazi asra birruhihi, bukan bi abdihi. Kalau Allah memperjalankan Nabi Muhammad cuma jasadnya saja, maka Allah memulai subhanallazi asra bi mayyiti, dengan jasadnya saja. Tapi Allah memulai bi abdihi, yaitu hambanya, satu kesatuan, jasadnya ikut, ruhnya juga ikut. Subhanallazi asra bi abdihi lailan, Allah memperjalankan hambanya satu malam penuh perjalanan. Kalau tasrif ada isi ma'rifat, ada isi nakirah. Isi nakirah diawali dengan alif lam menjadi bermakna al-lail, artinya cuma sedikit malam. Tapi karena diakhiri dengan tanwin, itu ada isi ma'rifat di belakangnya menjadi lailan, bermakna sepenuh perjalanan, sepenuh perjalanan. Berarti 24 jam bisa, 23 bisa, 22 bisa, 20 bisa. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Tadi udah dijelasin kan? Udah jelasin loh. Udah jelasin loh. Nah, kalau udah kita pengulangan, karena ilmu tanpa adanya mutola'ah itu ilmu gak bakal masuk. Ilmu kalau nggak ada pengulangan itu nggak akan masuk. Sedikit ukurannya kalau orang yang masuk, yang khusyuk bener lah, total tuh khusyuk atau fokusnya kalau masuk. Tapi kalau nggak fokus, nggak konsen, nggak bakal masuk. Maka perlunya ada mutola'ah, perlu adanya pengulangan. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah memirajkan Nabi Muhammad, terangkat, diangkat oleh Allah. Rasulullah mengajarkan kita adab lebih dulu. Rasulullah mengajarkan kita dalam Isra wal Mi'raj akhlak itu lebih dulu. Walaupun Rasulullah secara wujud diciptakan paling terakhir, Nabi paling bontot, penutup para nabi, paling terakhir, Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kita adab dengan nabi-nabi yang terdahulu. Maka sholat di Baitul Aqsa, sholat di Baitul Maqdis. Untuk apa? Mengajarkan kita adab dan akhlak. Nah, adab zaman sekarang
itu cuma ada di lisan. Akhlak zaman sekarang cuma ada di lisan. Cuma ada di mana? Cuma ada di mana? Cuma ada di lisan. Tata krama akhlak. Semakin canggih teknologi, dengerin. Semakin canggih teknologi, itu akhlak semakin hilang. Semakin modern zaman, itu budi pekerti makin goblok. Lihat berapa banyak anak zaman sekarang durhaka sama ibu bapaknya. Betul apa enggak? Berapa banyak anak zaman sekarang yang menyusahkan ibu dan bapaknya? Dan berapa banyak suami tidak berakhlak kepada istrinya, sebaliknya istri tidak berakhlak pada suaminya. Betul nggak? Di banyaknya ibu-ibu. Saya mau tanya, jawab jujur. Datang ke majelis nih, datang ke acara ini udah izin atau belum sama suaminya? Udah izin atau belum sama suaminya? Belum. Benar. Karena zaman sekarang tuh begini, bicara dosa itu seperti apa? Seperti angin lewat. Dia tahu dosa tempatnya di neraka, dan dia tahu yang namanya di neraka Allah kekal. Apalagi kekal. Akhirnya bicara dosa aja, urusan saya sama Tuhan. Nggak bisa begitu. Bagi orang yang beriman dan berakal, justru dia pengen masuk surga, pengen ketemu sama Rasulullah. Sampai sini jelas. Subhanallah asra bi abdihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, ada 3 tempat di muka bumi yang diberkahkan oleh Allah. Pertama apa? Mekah Al-Mukarramah, yang sampai saat ini disinggahi oleh imam besar umat Islam Indonesia. Siapa? Yang kompak siapa? Yang kompak siapa? Kangen sama Habib Rizik? Rindu sama Habib Rizik? Jadi kalau ada orang biasa dia menghinakan habaib, dia menzolimi habaib, dia mencaci maki habaib, dia meremehkan habaib, itu orang mal'un, itu orang terlaknat dan dilaknat oleh Allah. Bisa jadi mati dalam keadaan dia murtad. Tahu orangnya siapa yang suka zolimi habaib? Tahu orang yang suka zolimi habaib? Yang suka caci maki habaib, yang intimidasi habaib, yang kriminalisasi habaib? Tahu orangnya? Doain Allah kasih hidayah. Orang Islam harus doain yang baik-baik. Kalau belum juga dapat hidayah, doain hancur 7 turunan. Lanjut. Semoga Habib Rizik Allah berikan kekuatan dan dimenangkan oleh Allah. Semoga pulang ke tanah air Indonesia dengan cepat dan selamat. Amin. Rabbal. Allazi barakna haulahu, 3 tempat yang diberkahkan oleh Allah. Pertama Mekah Al-Mukarramah, kedua Madinah Al-Munawwarah, ketiga Al-Aqsa Baitul Maqdis Palestina. 3 tempat ini kalau kita sholat cuma 2 rakaat, pahalanya terhitung 1000 rakaat. Kameramen. Sholat 2 rakaat di Mekah, Madinah, di Palestina, pahalanya 1000 rakaat. Sholat di Pabuaran 2 rakaat, pahalanya ya 2. Mana dapat berkali dia ngomong. Tempat yang diberkahkan itu tadi 3, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Palestina Al-Aqsa. Semoga Allah panggil kita bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad dan melaksanakan rukun Islam yang kelima bagi hati. Amin ya rabbal. Allah tempat yang berkahi sekelilingnya semuanya berkah, maka orang-orang kafir nggak boleh masuk ke tempat. Betul nggak? Cuma ada kafir yang bangsat, kafir yang biadab, kafir yang nggak tahu terima kasih, yang punya nama Zionis, dia punya nama Israel. Orang yang sholat di Palestina di Al-Aqsa itu tembak-tembakin sudah. Anak kecil nih, ente orang seantara ente orang di jamaah, itu dia nggak pegang handphone, dia nggak pegang cacing, nggak main mobil, dia nggak ngerti dia. Apa yang dipegang? Hajar. Yang dia pegang batu. Buat melindungi orang-orang yang sholat, buat melindungi ibu-ibunya, istri-istrinya yang berjuang menjaga akidahnya, menjaga tanah airnya, dan menjaga saksi perjuangan Nabi-Nya. Dia pegang batu, nggak anak kecil Indonesia, nggak seperti anak kecil Indonesia yang dipegang handphone, mengandi handphone, mau sholat handphone, mau ngaji handphone, maka itu anak jadi goblok. Goblok.
Jawab jujur. Bocah anak kecil kalau sering main handphone pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Goblok. Perbandingannya anak kecil pegang handphone banyak gobloknya. Nah kalau anak kecil pegang Al-Quran pinter apa goblok? Kita pinter apa goblok? Tahu sampai sini? Jadi kalau kita jangan nuduh teman kita, jangan lihat kanan kiri teman kita. Kita harus muhasabatun nafs, kita harus introspeksi diri sendiri, ambil kaca, ambil cermin. Gak usah nunjuk kalau dia main cacing, gak usah nunjuk kalau dia main Mobile Legend, gak usah nunjuk dia main ini, wala ini, gak usah, tapi tunjuklah diri kita. Ketika kita menunjuk orang, satu yang kita tunjuk, empat mengarah kepada kita. Makanya jangan sekali-kali kita suzon, walaupun itu fakta, doakan biar dia dapat hidayah, atau ingatkan atau tegur. Jangan diomongin, jangan diposting di sosial media, itu tandanya pecundang, betul? Jadi kalau kawan kita salah, saya kira salah, jangan ditegur, jangan diumbar. Datangin kalau bisa, tabayun, tanya dulu. Jangan bertanya sus, jangan langsung seujon aja, nuduh aja. Kalau itu nggak dilakukan, maka jadinya apa? Fitnah, maka fitnah lebih kejam dari sampai sini jelas? Lanjut. Sampai maghrib. Sampai subuh. Ajan. Udah jam 12:30. Lanjut. Sampai esok. Sampai subuh upload berjamaah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Hal-hal tersebut kami perlihatkan kata Allah untuk memperlihatkan, untuk menegaskan kekuasaan kami, keagungan kami, kemahabisaan kami, Allah dan malaikatnya. Untuk apa? Ini memperkuat harusnya keimanan setiap muslim, memperkuat akidah setiap muslim, memperkuat tauhid setiap orang Islam. Bagaimana tauhid yang kuat? Dia tahu nih contohnya virus corona penyebar. Takutnya sama virus corona apa sama Allah? Virus corona apa sama Allah? Virus corona apa Allah? Yang benar loh. Beli masker enggak? Enggak. Beli masker enggak? Apa antisipasi atau perlindungannya corona? Zikir. Wudu. Salah satunya apa? Wudu. Setelah wudu apa? Salat. Setelah sholat apa? Zikir. Dijalanin enggak? Anjing siap. Aduh. Nana jembai. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Allah sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Hikmah Isra wal Mi'raj di sini adalah as-salatu mirajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi salatnya kita jangan salat kayak Islam KTP. Dengerin. Salat Islam KTP itu ketika ada musibah, ketika ada utang, banyak masalah, ditagih bang tuyul, bang setan, bang Bangsa. bang keliling, akhirnya dia jadi bangsat. Bang keliling itu bangsat. Tahu nggak? Dia orang kasih orang riba itu hukumnya sama dengan menzinahi ibunya. Bahaya atau tidak? Rusak atau tidak? Yang riba sama, yang minjem juga sama. Nah, untuk mana? Di sini ada nggak pengeliling? Jawab jujur. Ada pengeliling? Ulama udah ngasih nasihat belum? Ulama sudah ngasih nasihat belum?